Gimana Pan? Sehat lah? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana sekarang kerjaan? Sekarang ya lagi nyari lagi ya nih. Masih nyari? Iya. Kayaknya pernah di KHT kan? Iya, pernah di Katek juga tuh selama 3,5 tahun. Di KHT 3,5? Iya, 3,5 Terus tahun. keluar kenapa? Keluar waktu itu lagi kopi. Ya, lagi waktu zaman itu ya lagi banyak pengurangan tuh. Wah, berapa ribu yang dikurangin kayak gitu. Jadi kena imbasnya juga waktu itu ya. Terus habis dari KHT nyari lagi? Dari Katek nyari-nyari ke PT waktu itu nggak ada. Oh, ngelamar-lamar biasa. Iya, ngelamar-lamar. salah ya, ngelamar-lamar kayak gitu ke PT-PT nggak dapet, belum ada rezekinya kayaknya ya. Nah, terus akhirnya waktu itu ada saudara yang di Bandung nawarin, dia punya kenalan nih, temannya tuh punya usaha bengkel. Dari situlah dimasukin bengkel mobil. Iya, bengkel mobil gede. Mobil biasa sih. Mobil biasa. Iya. Terus terima di bengkel itu. Nah, waktu itu ditemuin lah sama yang punya bengkel. Ya, waktu itu kerjanya kayak gini. Kerjalah di situ selama 6 bulan kalau nggak salah ya, sekitar 6 bulanan saya kerja di sana. Ya. Terus di situ jadi bagian apa? Kerja bagian apa? Nah, saya di situ waktu itu kerja masih jadi asisten montir. Oh, bukan asisten yang punya, berarti yang bukan asisten yang punya. Kan waktu itu asisten montir kayak bantu-bantu buka ban mobil dulu, ambil kunci, ganti oli aja dulu. Oh, kayak apa? Nge-backup doang, jadi tolong ambilin kunci gitu gitu. Iya, yang kayak gitu. Jadi ngebantuin. Berapa lama itu? Selama 6 bulan doang, karena ya kerjaannya itu selain berat, kan namanya bengkel berat ya. Berat, terus nggak ada yang namanya kayak tunjangan kayak gitu, namanya bengkel pribadi ya. Bukan, namanya bengkel pribadi, jadi kita tuh nggak dikasih tunjangan kayak BPJS, jaminan lah ya. Kalau ada apa-apa tuh namanya juga bengkel. Kalau bengkel kan emang nggak ada ya namanya. Bengkel kan kayak gitu doang. Terus keluar gara-gara nggak dapat uang lebih kayak gitu. Iya, pertama sih gara-garanya tuh gajiannya emang kecil. Berapa sih? Bisa ini nominalnya berapa sih? Sekitar sebulan, bulanan apa harian? Kecil. Harian apa mingguan apa bulanan? Kalau saya ngambilnya mingguan. Jadi seminggunya berapa kira-kira? Seminggunya sekitar 1 juta. Enggak deh, kalau seminggu mah cuma 3,5. 150.000. Iya, kali 150.000 sebulan ya. Cuma 1.200.000. 1.200. Itu biaya hidup di Bandung. Kontrakan berapa? Kontrakan waktu itu 500. Berarti habis sama kontrakan doang udah habis ya? Iya, kontrakan belum makan, belum kuota, kan bingung. Terus di situ 6 bulan keluar sendiri, resign, kabur. Keluar, resign, bilang bilang dulu. Iya, bilang dulu. Terus? Ya nggak lanjut lah intinya gitu kan, mau nyari yang lebih lagi gitu. Udah dari situ saya nyari lagi ya. Terus akhirnya dapat lagi Akhirnya waktu itu sebelum lebaran ada temen nih yang nawarin kerjaan. Waktu itu dia punya usaha toko baju. Kebetulan itu temennya yang punya apa? Iya, ada yang punya. Iya, ada punya. yang punya. Udah lama kenalnya. Cuma waktu itu kebetulan lagi mau lebaran. Dia tuh nawarin mau nggak nih kerja di sini. Awalnya nge-live kayak di TikTok sama kerjanya Shopee. kayak gitu yang nge-live. Iya. Jualan secara live. Iya. Ke Shopee, aplikasi TikTok kayak gitu. Iya, di kayak gitu. Emang berarti follower TikToknya ada banyak si TikToknya? Banyak kayaknya, udah emang gede. udah banyak. Iya, suka. Oh, cuma ngejomplongnya lebih penjualannya ke live aja gitu ya? Iya, nge-live. Waktu itu saya belum berani nge-live. Masih kaku, takut. Ya udah saya bilang kayak gini aja. Paling saya jaga toko aja lah sama bersih-bersih toko kalau boleh. Dia bilang ya udah sekali sini aja katanya. Berangkatlah ke Bandung. Ya dijalanin dulu aja karena waktu itu emang posisi sebelum lebaran. Ya saya pikir ya lumayan lah ya sebelum lebaran daripada nggak sama sekali dapat uang ya. Ya saya berangkat kerja lagi sama teman saya. Buat biaya lebaran ya? Iya. Terus abis itu keluar lagi? Yang habis itu keluarnya kenapa? Setelah lebaran saya bilang saya mau nyari yang kerja ke tempat lain. Berarti udah fix keluar? Iya, udah fix keluar, udah bilang saya mau nyari kerjaan yang lebih, yang pengen penghasilannya ya. Emang di situ di toko itu sebulannya berapa? Itu bulanan, harian apa mingguan? Itu mingguan, saya ngambil juga mingguan juga karena ya waktu itu kan puasa nih, saya butuh uang buat
buat kebuka puasa gitu kan. Ya buat modal-modal hidup di Iya, perantauan ya ya. buat perantauan lah gitu. Emang tuh sebulannya kira-kira berapa di toko itu? Kalau di toko berapa baju dapatnya emang? cuma di toko baju tuh nggak beda jauh sama yang di bengkel sebenarnya. Kalau gajinya cuma lebih terjamin kayak tempat tidur disediain. Terus dapat mes. Iya dapat mes, terus makan sepuasnya. Oh dapat. Iya ada makanan di sana banyak. Terus ya kuota kan ada wifi itu di sana enak di sana jadi lebih enak dibanding yang bengkel. Betahnya dari situ juga lumayan gitu kan. Makan terjamin, kuota nggak usah mikirin lagi gitu kan. Tidur nggak usah mikirin lagi gitu. Terus habis itu berapa bulan? 2 bulan. Kerja di bengkel tuh 2 bulan. Di toko baju. Iya toko baju. Iya itu selama 2 bulan lah. 2 bulan keluar. Terus sekarang gimana? Nah sekarang nih lagi nyari lagi. Bingungnya kemarin gini saya nanya ke saudara waktu itu. Dia bilang ada nih di Cikarang kata dia kerjaan tapi harus ada ADM. Pakai ADM. Iya pakai ADM. Buat di mana tuh? Katanya buat di mana? Buat di kawasan Jababeka. Salah satu kawasan di Cikarang lah ya. Iya Jababeka. Itu yang ngajuin siapa? Kakak. Yang ngajuin dia sendiri. Yang ngasih kakak saudara kan? Iya. Buat di PT. Iya. ADM-nya. Mintanya berapa? ADM-nya 2. Mintanya 2 juta. Iya. Terus sekarang udah kesini kan? Sekarang nih udah datang ke sini. Terus kelanjutannya gimana? Jadi gini, sekarang tuh lagi proses rekrutannya nih, lagi udah mulai jalan. Ya gini, jadi pertamanya gini, itu saya pas malam-malam tuh dikasih kabar harus berangkat hari itu juga, biar besoknya langsung kerja, kata dia. Langsung masuk kerja dengan ADM segitu saya usahain tuh cari uang segitu, bingung. Aduh gimana nih karena emang lagi nggak megang uang sama sekali. Iya, uang segitu tiba-tiba dari mana ya, uang segitu harus ada jam segitu, besoknya harus berangkat. Terus akhirnya dapat lah ya, pinjam dulu lah dari mana-mana gitu kan. Akhirnya dapat saya berangkat lah nih ke malam-malam langsung saya langsung OTW waktu itu. Malam-malam temuin saudara, besoknya paginya saya tuh temuin sama si orang yang mau masukin. Iya, yang mau masukin saya. Tapi itu udah nyampe diantarin ke PT-nya. Jadi waktu itu dia tuh minta ditransferin dulu. Saya pertamanya nggak mau, saya udah pegang uang, udah saya mau amplopin, tapi dia ngechat saya, nyuruhnya jangan kayak gitulah, mainnya di TF aja biar cantik, dia bilang kayak gitu. Saya bilang nggak mau, emang ini fix bakal masuk kerja. Berarti awalnya udah nanya dulu nih, udah pengen dipastiin dulu. Iya, saya pastiin dulu. Saya karena sebenarnya nggak mau di TF gitu, takut gitu awalnya. Saya tanya, emang fix nih masuk kerja? Saya TF. Iya elah, tenang aja, kata dia kayak gitu. Iya mah udah pasti kerja nanti. Ya udahlah kayak gitu, saya turutin, saya transfer. Awalnya dijanjiin buat PT apa? Awalnya buat PT salah satu PT Jababeka lah ada. Iya. Terus habis itu saya TF. Nah terus dia bilang nanti setelah TF saya Sherlock, saya mau pergi ke PT-nya dulu kayak gitu dia. Berarti kayaknya si orang PT-nya ini si orang calonnya ini kenal sama HRD-nya. Kurang lebih sih dia kayak orang punya banyak kenalan sama HRD gitu, dia punya kawasan kayak gitu. Kayak gitu. Nah, habis itu dia Sherlock. Nah, saya datang ke sana langsung OTW, itu diburu-buru banget katanya. Jangan lama ya, takutnya ini kesel. Akhirnya ketemuan di depan PT-nya. Bukan, ini malah ke kontrakan dia. Oh, yang berdua kontrakan. Iya, ke kontrakan dia di sana. Tapi ini calonnya ini yang mau bawa kamu, dia kenal saudara kamu itu kan? Dia kenal banget kan? Iya, kenal dia, makanya saya percaya. Karena emang kamu udah dipegang sama saudara kamu sendiri, dan saudara kamu yang ngarahin ke situ gitu kan? Iya, makanya saya pengen nyoba percaya kayak gitu. Cuma sayangnya duitnya itu di awal dulu gitu kan ya. Iya. Karena ya kayak gitu ya. Gue pernah juga kan dulu kayak gitu karena
ya percalonan kayak gitu sih emang apa ya, ngerinya tuh ngeri kalau uang duluan tuh ngeri bohong doang, ngeri ketipu gitu doang. Kalau calo. Terus gimana? Aja sekarang gimana? Ya sekarang jadi bingung, masalahnya uang udah masuk nih. Uang terus udah masuk. Dijanjiinnya mulai kerjanya kapan? Jadi gini, uang udah masuk. Pertamanya saya coba dipinta uang ADM 2 juta. Iya. Itu langsung transfer semua 2 juta. Dia bilang itu udah fix masuk. Ternyata setelah ketemu pas balik lagi ke kontrakan dia bilang kayak gini, Wan, maaf ya katanya, ini ADM-nya 3,5. Oh, berarti masih kurang. Iya, jadi saya minus 1,5 juta. Berarti dari awal si calonnya tuh nggak bilang oh ADM-nya totalnya segituan, enggak, cuma awalnya bilang mintanya 2 juta doang. Minta 2 juta doang. Pas di kontrakan situ dia bilang, Wan maaf ya, ADM-nya 3,5 katanya. Nanti disiapin ya pas mau masuk nanti sore shift siang katanya. Aduh, katanya. Nah, emang berarti bilang shift siang itu berarti langsung masuk. Jadi awalnya langsung kerja di situ. Langsung masuk kerja. Kok bisa semudah itu sih? Ya nggak tahu juga kalau salah itu, saya percaya aja karena ya mungkin benar atau gimana. Tapi itu ngirim duit segitu ada ininya nggak? Ada bukti transfer? Ada bukti transfer? Ada bukti transfernya. Ada bukti transfer. Soalnya kan kalau cash juga kan harus ada surat tanda terima uangnya juga, siapa namanya kayak gitu ya. Jadi biar ada apa-apa tuh enak buat ngelaporin. Iya, chattingannya juga masih ada di saya. Terus sekarang dijanjinya kerjanya kapan, di mana? Nah, jadi gini, setelah yang 1,5 juta itu nggak ada nih. Akhirnya saya sempat minta balikin uangnya karena saya mentok nih, nggak ada nih uang satu. Saya bilang, saya nggak ada nih uang 1,5 jutanya, gimana dong? Dia bilang nggak bisa, katanya harus ada segitu hari itu. Terus juga. Kalau uangnya diminta dia nggak mau balikin. Nah, saya bilang kayak gini, ya udah kalau misalkan nggak bisa, saya minta balikin aja uangnya. Nah, terus dia jawab kayak gini, iya saya balikin uangnya tapi cuma 1,5 juta, nggak utuh kayak gitu. Terus sekarang dijanjinya kerja di mana jadinya sekarang tuh dipindahin. Bukan di PT yang awal dijanjiin sama dia? Bukan, dipindahin. Jadi dia bilang tuh dimasukin ke PT yang ADM-nya segitu aja kata dia. Tapi itu udah pasti. Nah, itu juga lagi proses sekarang tuh, jadi kayak gantung gitu, jadi nggak tahu masuk atau enggak. Katanya dia nunggu berapa lama? Suruh nunggu berapa lama? Katanya sih nunggu sehari 2 hari, paling lama 3 hari katanya. Terus ntar tahu bakal kerjanya lagi kapan? Di apa? Di telepon? Iya, pihak dia dari sama perusahaannya nanti chat. Ya sempat tukeran juga sih, sama ketemu sama HRD kata. Oh, berarti udah ketemu sama HRD yang sekarang? Iya. Jadi ketemu sama itu bener HRD-nya? Kamu yakin itu bener HRD-nya? Ya kalau saya lihat sih dia kan ketemunya nih di luar nih. Ketemunya di mana? Di luar, di kawasan. Dia dalam mobil dia. Jadi dia tuh kayak pakai seragam perusahaan itu sama suaminya kayak. Oh, pakai seragam perusahaan itu. Terus katanya kan kamu dapat baju ya? Dapat baju yang itu bajunya yang dipakai HRD itu sama nggak? Beda. Cuma dia tuh kayaknya nggak tahu itu baju PT yang udah dijanjiin, bukan? Iya, nggak tahu itu bajunya PT itu atau emang dia bajunya pangkatnya udah tinggi apa gimana, nggak tahu saya. Kalau misalnya tahu aku ya, kalau perusahaan itu mau bagian apa, staff manager juga rata-rata kalau perusahaan tuh sama bajunya, nggak ada yang beda. Cuma ya kalau bilangnya ketemunya sama HR-nya di luar, nggak tahu ya, mudah-mudahan sih bener ya. Cuma yang ngerinya tuh ya kita kan nggak tahu itu ada bohongannya gitu kan. Iya, gitu. Makanya ya udahlah, mudah-mudahan nyampe kerja ya. Mudah-mudahan sekarang bisa kerja di perusahaan setelah beberapa tahun terpontang-panting, mudah-mudahan sih sekarang bisa kerja cepet dapat yang bagus kerjanya gitu. Pengennya tuh kayak gitu. Nah, kalau umur kan udah tua juga, udah 25 ya. Iya. Udah seharusnya dapat kerjaan yang inilah, yang lebih cocok di umur segitu ya. Soalnya kan ke depannya kan pasti nikah, pasti punya anak, yang mudah-mudahan ada, kalau misalnya niatnya ada baik, ada rezekinya. Udah gitu aja ya. Iya. Oke, makasih Wan ya. Iya, makasih ya.